korban syukur bagimu, penebusku. Karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punyamulah kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ya, salam damai sejahtera anak-anak pemuda dan remaja yang terkasih. Tiba saatnya hari ini kita ibadah online. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi sudah ada pujian dan dari Cilili. Terima kasih, sungguh indah pujian yang menguatkan. Masih ditunggu untuk anak-anak remaja yang mau ikut terlibat dalam pelayanan online, ibadah online melalui pujian maupun pertanyaan-pertanyaan, boleh ya diinfokan ke Koko Yunato langsung atau ke Koko Kristianto. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ini ibadah, bukan tontonan. Ini suatu ibadah di mana sikap hati kita, sikap jiwa tubuh kita benar-benar ingin disirami oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat hari yang Kau beri sungguh indah, dan kami bersyukur Tuhan memelihara kehidupan kami. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat semua yang Kau berikan bagi kami. Kami hanya bisa berkata terima kasih. Terima kasih Tuhan buat proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kalau kami tidak menjadi kecewa. Terima kasih kalau kami terus akan mengucap syukur karena kasih Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mau di hati kami dipenuhi oleh kebenaran firman-Mu.
Tuhan tolong supaya kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Firman yang ditabur benar-benar menghidupkan kami, mengubah kami, memberikan suatu pertobatan bagi kami, perubahan hidup kami. Berkati firman-Mu, tutup bungkus dengan darah Yesus. Juga anak-anak remaja yang sedang ibadah online saat ini, dimanapun mereka berada, Tuhan tutup bungkus mereka dengan darah-Mu. Sembunyikan hamba-Mu yang menabur firman dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu, perlengkapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan, kami siap dibentuk oleh firman Tuhan, dimuridkan oleh firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom anak remaja yang terkasih, puji Tuhan ya, semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Kita masih ibadah online sampai kita terus berdoa sampai tiba waktunya Tuhan izinkan kembali kita bertatap muka ibadah dengan anak pemuda remaja yang terkasih. Terima kasih buat Cilili yang sudah membawakan pujian penyembahan. Tuhan memberkati. Dan sekarang kita akan persiapkan hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan tentang bebas dari kekecewaan. Matius 11 ayat 6 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi saya dikatakan berbahagia ketika saya tidak kecewa. Anak remaja pemuda dikatakan berbahagia ketika kalian tidak memilih untuk kecewa. Ketika permasalahan terjadi dalam hidup ini, maka banyak anak Tuhan yang kecewa. Masalah demi masalah cenderung membuat kita kecewa. Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu sumber kekecewaan. Ada mereka-mereka yang seperti ini, menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan, karena Tuhan nih, saya kecewa dengan Tuhan, menganggap Tuhan sumber kekecewaan kita. Ada kalanya apa yang kita harapkan gak sesuai realita, kita jadi kecewa. Saya mau begini, nyatanya seperti ini, kecewa, ya kan? Yang pasti setiap orang pernah mengalami apa yang namanya kecewa. Status apapun orang itu, profesi apapun orang itu, dia pernah mengalami apa yang namanya kecewa. Nah, namanya kecewa, ada kekecewaan yang sementara, atau ada kekecewaan, dan kekecewaan juga ada yang berlangsung terus-menerus. Kalau kekecewaan sementara, ya udah dah, biasa orang-orang berkata seperti itu. Ya udah deh, udah kecewa sementara. Tapi ada yang kekecewaan berlangsung terus-menerus. Tergantung respon masing-masing orang atas masalahnya. Yang berbahaya kalau kecewa terus-menerus, ini bahaya sekali. Ada yang merasa kecewa ketika sahabatnya mengkhianati dia. Ada yang kecewa ketika pacarnya putusin dia. Udah putusin, dia nikah sama orang lain. Wah, kecewa deh. Saya katakan kalau masih pacaran putus itu normal, nggak apa-apa. Ya, daripada kalian mau udah menikah putus, menikah kagak ada cuti, menikah kagak ada kata putus. Kamu harus jalani apa adanya. Keadaan suami istri harus dijalani, itu menikah. Jadi, waduh, pacar putusin pacar, kecewa deh. Kecewa, saya diputusin pacar, dia nikah sama orang lain, kecewa saya. Wow, kecewa. Ketika orang tua tidak menjadi orang tua yang kita harapkan, kita kecewa. Kok papa nggak menjadi papa yang terbaik buat saya ya? Papa kok nggak menjadi teladan buat saya? Kita kecewa. Kok saya mendapatkan mama yang seperti ini? Kita kecewa. Keadaan keluarga yang tidak seperti kita harapkan, kita kecewa. Ketika di gereja kita ketemu orang-orang yang sebenarnya Tuhan pakai untuk memproses kita, untuk mengasah kita, ya. Tapi respon kita pilih kecewa. Orang itu benar-benar nyakitin saya. Orang itu benar-benar nyakitin saya. Kita memilih untuk kecewa. Ya, ketika gereja, tempat kita ibadah, tempat kita bertumbuh, gak seperti yang kita harapkan, kita kecewa. Makanya saya katakan jangan kaget ketika biasanya kalau Desember tuh perayaan Natal, banyak beda-beda pendapat. Januarinya ada aja jemaat yang keluar. Januarinya karena kecewa, nggak sesuai apa yang dia harapkan. Itu yang namanya kecewa. Nah, dari gambar ini ada yang namanya apati, ada yang namanya kecewa. Ya, kecewa itu datang dari ketidakpuasan. Ketika kamu nggak puas dengan sesuatu, kamu kecewa. Kecewa itu kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, itu kecewa. Bisa juga karena orang lain tidak melakukan apa yang kita inginkan. Saya maunya dia begini, saya maunya dia begini, dia nggak lakukan, kecewa. Nanti ini pasangan pemuda-pemudi yang mau menikah, ketika suami dan istrimu tidak sesuai yang kau harapkan, jangan kecewa. Kita nggak bisa merubah orang, kita tidak bisa mengubah seseorang. Yang kita harus perbaiki adalah respon kita kepada pasangan kita, itu yang harus kita perhatikan. Ya, makna tersembunyi di balik perasaan kecewa dan frustasi adalah bahwa kita gagal
menerima kehidupan. Nah, itu kecewa itu muncul ketika kita gagal menerima kehidupan dan orang lain seperti apa adanya. Hei pemuda remaja, terimalah orang lain seperti apa adanya, supaya engkau nggak kecewa. Manusia nggak ada yang sempurna, tapi manusia disempurnakan oleh Tuhan. Ya, hidup tidak adil, kita kecewa. Oh, nggak adil, aku nggak merasakan keadilan di dunia, kecewa. Orang-orang nggak memenuhi harapan, saya kecewa. Itu kecewa. Kecewa bisa menimbulkan apatis, bisa menimbulkan apati. Itu karena kecewa. Kekecewaan bukanlah sebuah keadaan. Kecewa itu bukan keadaan. Ya, bukan sebuah keadaan, tapi seorang kecewa karena reaksi. Reaksi dan respon dan sikap, 3 hal ini. Saya ulang, kekecewaan bukanlah sebuah keadaan, tapi seorang kecewa karena reaksi dan respon dan sikap dalam menghadapi keadaan karena pikirannya dalam menyimpulkan segala persoalan. Dia memilih kecewa, reaksinya, responnya, sikapnya dia kecewa. Kekecewaan saya simpulkan, yang pertama, kekecewaan bisa terjadi ketika kita membuka diri. Seperti minggu lalu saya katakan, ketika kita membuka celah untuk kecewa, kita kecewa. Jadi kekecewaan terjadi ketika kamu dan saya mencoba membuka diri, membuka celah untuk kecewa, kita akan kecewa. Yang kedua, kekecewaan adalah kendaraan. Ingat, kekecewaan itu kendaraan yang dipakai oleh iblis untuk mengantar orang banyak ke neraka, atau keluar dari gereja, atau meninggalkan iman kita. Itu kecewa loh. Berapa banyak orang yang keluar dari gereja? Berapa banyak orang yang lebih parahnya meninggalkan iman kepada Kristus karena kecewa. Hati-hati, kekecewaan itu kendaraan si jahat untuk mengantarkan orang menuju ke neraka. Ingat, tugasnya setan itu memenuhi neraka. Tugas kita, penuhi sorga, kosongkan neraka. Haleluya. Jadi jangan sampai kecewa, karena itu adalah strategi si jahat, memainkan perasaanku untuk keluar dari iman, keluar dari gereja, keluar dari persekutuan, keluar dari komunitas, menuju maut, menuju neraka. Yang ketiga, kekecewaan saya simpulkan adalah kekecewaan itu harus kita kalahkan. Kekecewaan itu harus kita kalahkan. Kalau tidak, kekecewaan itu menghancurkan kita. Kekecewaan menghancurkan hidup seseorang. Sekarang respon dan reaksi. Respon kepada kecewaan dan reaksi kepada kekecewaan. Bedanya respon dan reaksi apa? Respon adalah bentuk tindakan yang tidak ditentukan oleh lingkungan. Itu respon atau keadaan sementara. Sedangkan reaksi, bentuk tindakan yang terjadi akibat adanya aksi dari luar. Misalnya kalau kita kesentuh panas, langsung reaksi, gitu kan? Itu reaksi. Juga ketika kita kecewa, langsung bereaksi. Kecewa, kesel dengan keadaan, marah, kecewa. Tindakan kita terhadap aksi lingkungan atau seseorang menunjukkan seberapa besar kedewasaan diri kita. Seseorang yang sering kecewa, saya katakan dia masih kecil. Tapi seorang yang dewasa rohani, dia tidak gampang kecewa. Coba kita buka Matius 13 ayat 53. Ya, di sini ada Matius 13 ayat 53. Kita baca sama-sama. Matius 13 ayat 53 ini tentang Yesus ditolak di Nazaret. Yesus ditolak di Nazaret. Ya, setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Nah, karena dia anak tukang kayu nih ya. Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudara perempuannya semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Oke, Yesus ditolak di tempat lahir dia. Bisa kecewa, bisa. Karena orang-orang menganggap siapa sih? Biasa kan begitu ya, kalau kita kenal dengan seseorang, lalu orang itu dipakai Tuhan, jadi hamba Tuhan. Siapa dia? Dari tukang kayu gitu kan? Siapa? Gue tahu lu dari dulu kan, kenal asal usulnya, keluarganya. Masa dia bisa melakukan hal seperti itu? Masa dia bisa melakukan mujizat? Ditolak di tempatnya sendiri. Makanya Nazaret menjadi sebuah kota. Tidak ada mujizat di kota itu, karena mereka menolak Yesus. Mereka menolak. Tapi Yesus tidak kecewa. Yesus tidak kecewa. Sama sekali Yesus tidak kecewa.
Sama sekali Yesus tidak kecewa ketika dia ditolak. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak kecewa. Kenapa Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak kecewa? Karena yang pertama, di dalam Matius 13 ayat 57 mengatakan, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Yang pertama, Yesus berkata berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa, karena hasil kekecewaan membuat kita menolak Yesus dan menolak anugerahnya. Hati-hati, ketika kita mulai kecewa, kita menolak Yesus dan anugerahnya loh. Seharusnya Nazaret itu ada mujizat, tapi nggak ada. Seharusnya mereka melihat mujizat dilakukan Tuhan, mereka nggak melihat. Kenapa mereka menolak Yesus? Jadi hasil kekecewaan membuat kita menolak Yesus dan menolak anugerahnya. Kekecewaan itu dapat membuat kita menolak segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita. Padahal Tuhan udah sediakan jalan bagi kita, tapi kita menolak gitu. Karena kecewa. Udahlah, dia mah gak bakalan bisa bantu. Hey, sahabat. Guys, kadang-kadang orang yang bagi kita mengecewakan kita itu bisa dipakai Tuhan juga untuk menolong kita loh. Hati-hati, Tuhan bisa pakai siapapun untuk menolong kita. Jadi jangan sampai kekecewaan itu membuat kita menolak Tuhan Yesus dan menolak anugerahnya. Yang kedua, kekecewaan selalu merugikan dan merusak diri sendiri. Ingat, di dalam Markus 10 ayat 22 tentang orang yang kaya sukar masuk di dalam kerajaan surga. Markus 10, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan surga, ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormati ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Orang kaya yang masuk ke dalam kerajaan surga itu susah. Ya, kekecewaan merugikan dan merusak diri sendiri. Yang ketiga, kekecewaan adalah awal kita menolak Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 1-2 tentang bertekun. "Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Kekecewaan awal kita menolak Tuhan. Orang yang kecewa lama-kelamaan pasti mundur dari Tuhan, karena dia perlahan demi perlahan menolak Tuhan. Jangan larut dari kekecewaan. Orang-orang kecewa cenderung nekat, cenderung masa bodoh, cenderung pikiran jahat, cenderung melupakan Tuhan dan firman-Nya, merusak diri, merusak orang lain, dan dapat merusak pekerjaan Tuhan. Hidup adalah pertandingan. Karena itu tinggal bagaimana reaksi dan respon dan sikap kita dalam menghadapi pertandingan itu, sehingga kita terbebas dari kekecewaan dan dapat tampil maju terus sampai mencapai kemenangan. Ingat, tidak lama lagi kita merayakan 17 Agustus, hari kemerdekaan. Hei anak-anak Tuhan, hai anak pemuda remaja, hari kemerdekaan, hari pembebasan. Yang utama, bebaskan diri kita dari kekecewaan. Ingat, hidup ini pertandingan. Jadi, miliki reaksi, respon, sikap yang baik dalam menghadapi pertandingan itu. Jangan kecewa sampai kita menjadi umat Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan.
Amin. Tuhan memberkati. Sebelum saya tutup, saya mau kasih sedikit cerita tentang seseorang yang tidak menjadi kecewa. Ada sebuah kisah tentang seorang tua yang bijak bersama seorang pejabat sedang minum teh di kedai minuman. Pegawai kedai minuman yang mengetahui pejabat tersebut mampir minum di kedainya, segera melayani dengan istimewa. Namun hal ini hanya dilakukan kepada pejabat, hanya kepada pejabat saja. Sementara orang tua yang bersama pejabat tersebut diperlakukan berbeda, hanya sekedarnya saja. Ini tidak sopan ya, pelayannya ya. Jadi mentang-mentang pejabat dilayani, tapi orang tua yang kelihatannya nggak seperti orang kaya nggak diladenin gitu, sekedarnya aja. Pejabat ini merasa kurang nyaman diperlakukan istimewa oleh pegawai warung itu, kedai itu. Walau sudah diperingatkan oleh sang pejabat bilang, layani juga ya, supaya sama perlakuan dia sebagai pejabat dengan orang tua itu, sama dilayani dengan baik. Tapi karyawannya ini, karyawan toko ini ya, karyawan kedai minuman ini tidak sopan ya, tetap aja memberikan pelayanan yang berbeda antara pejabat dengan orang tua itu. Setelah mereka berdua selesai minum teh, orang bijak tersebut membayar minumannya. Dan sebelum beranjak pergi dari kedai itu, dari warung minuman itu, ia memberikan uang tip kepada pelayan yang tidak memberikan pelayanan yang baik kepadanya. Dia nggak kecewa, malah dia kasih tip dan sangat besar. Sikap ini membuat si pejabat bingung, bertanya, itu tuh pelayannya tuh nggak bagus, tau nggak? Dia memperlakukan kamu nggak bagus. Dia pilih-pilih, tentang aku pejabat dia layani baik, tapi kamu nggak dilayani baik. Malah kamu kok kenapa kasih tip sama pelayan kayak gitu? Pelayan kayak gitu nggak usah dikasih tip. Orang tua bijak itu menjawab demikian. Memang benar, sikap yang ditunjukkan pelayan tersebut kepadaku tidak baik. Tidak baik, ditunjukkannya sangat tidak sopan. Dia hanya baik kepada kamu, melayani kamu sebagai pejabat. Tetapi kalau memang dirinya seperti itu, mengapa harus ia yang menentukan sikap saya? Ia bebas memperlakukan saya dan saya pun bebas memperlakukan dirinya. Paham ya? Apa yang saya lakukan padanya menunjukkan siapa diri saya yang sebenarnya. Kita lihat. Saya ulangi. Apa yang saya lakukan padanya menunjukkan siapa diri saya yang sebenarnya. Jadi dia katakan, biarin aja sikap dia kepada saya, bebas. Saya juga bersikap apa kepada dia, bebas. Karena sikap kita itu menunjukkan siapa kita loh. Apa yang dilakukan orang tua bijaksana itu adalah sebuah respon terhadap pegawai pelayan. Ya, pegawainya ya, pelayan itu nggak melakukan hal yang nggak baik, nggak ramah, ya mentang-mentang dia mungkin penampilannya nggak seperti pejabat itu. Tapi luar biasa, si orang tua ini memberikan respon yang baik bagi pelayanan si pelayan itu. Coba kalau kita diperlakukan seperti itu, pasti kita udah kecewa, marah-marah dan sebagainya. Tapi beda orang tua yang bijak ini. Dia katakan, saya memperlakukan dia. Itu sikap saya, akan menunjukkan saya seperti apa. Hai remaja pemuda, ketika engkau tidak kecewa, itu menunjukkan sikap. Siapa dirimu yang sebenarnya. Jangan kecewa, bebas dari kekecewaan. Kemenangan yang pertama adalah ketika engkau dan saya bebas dari kekecewaan. Supaya kita hari demi hari kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Bagaimana Tuhan terus membela kita, menjadikan kita anak-anak yang berkemenangan. Amin. Tuhan memberkati. Kita satukan hati untuk berdoa. Sebelum kita tutup doa, saya kasih pengumuman sebentar. Tanggal 17 Agustus mungkin Koko Yunarto sudah memberikan info di grup WA Youth. Kita akan adakan praise and worship ya, rally doa. Kita khusus doa penyembahan untuk bangsa dan negara Indonesia melalui Zoom. Nanti meeting ID room-nya atau password-nya nanti akan diberitahu. Yang kedua, saya tetap membuka link untuk Anda bertanya, Alkitab menjawab. Lalu link doa, yang butuh bantuan doa silakan isi, ada tim pendoa yang akan mendoakan. Lalu yang mau isi dengan kesaksian, saya tunggu kesaksian. Saya percaya kita semua setiap hari itu mengalami kasih Tuhan. Ada hal-hal yang amazing yang kita lalui bersama Tuhan setiap hari. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Ya, lalu kalau ada yang perlu pertanyaan atau perlu bantuan doa, terus ya isi link ini. Saya tetap menunggu yang mau kesaksian nyanyi, boleh
dikirimkan melalui Koyun maupun Koko Kristianto ya. Oke, terima kasih. Terus bertumbuh di dalam Tuhan, cintai Tuhan, kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Pak buat firman Tuhan mengingatkan kami mau bebas dari kekecewaan. Kami mau berkemenangan Tuhan. Hidup ini pertandingan. Tetapi kami mau mempunyai respon, respek yang benar, sikap yang benar terhadap pertandingan ini. Kami tidak mau kecewa. Kami tidak mau membuka peluang, celah untuk kami kecewa. Tapi kami mau memandang semuanya itu, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bapak yang baik, berkati anak-anak remaja yang sekolah, yang kuliah. Tuhan cukupi kebutuhan mereka. Berkati juga yang bekerja, bahkan usaha, berdagang. Tuhan berkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan buat mereka berhasil. Juga orang tua, anak pemuda, remaja, semuanya diberkati, sehat semua. Tutup bungkus anak-anak pemuda dan remaja dengan darah Yesus, semuanya sehat. Sukacita, damai, sejahtera Tuhan menyertai mereka. Berkati pembina remaja, berkati ketua remaja Koko Yunarto, Koko Kristianto, berkati semua leader-leader, ketua PKS satu persatu, baik divisi pelayanan. Tuhan berkati mereka tetap on fire, tetap full heart dalam melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah membantu ibadah online. Tuhan berkati lewat pujian, lewat apapun media. Tuhan berkati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya semua akan berlalu indah pada waktu-Mu. Tuhan akan melewati kami dari pandemi ini. Tuhan lepaskan kami dari ikatan pandemi ini. Indonesia diselamatkan, Indonesia dipulihkan, Indonesia tangguh, Indonesia kuat. Berkati Pak Jokowi, semua aparat pemerintahan yang ada, baik wakil presiden. Berdoa untuk kota Jakarta kami, Bapak, ada kesejahteraan di dalam kota kami. Indonesia diberkati Tuhan, ekonomi, politik, sosial bangsa kami ada di dalam kendali Tuhan. Berkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Berkati ibu gembala kami, beri kesehatan, kekuatan, baik wakil gembala, diberi kesehatan, kekuatan. Semua penata layan tetap hidup kudus, tetap hidup mempermuliakan Tuhan. Tetap semangat kami, roh kami menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, kami selesai ibadah online pada saat malam ini. Teruslah Tuhan bekerja, teruslah Tuhan berkarya supaya hidup kami mengalami suatu pembaruan yang luar biasa, perubahan sikap, perubahan pola pikir kami seperti Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengangkat tangan kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Turunkan berkat di dalam nama Anak, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua seumur hidup kita semua. Berkat Abraham, Ishak, Yakub berlimpah, penyertaan Tuhan sempurna untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.